Karena Allah kalau udah mau nyabut nyawa hambanya, nggak pakai bilang. Nggak ada yang dibilangin. Kecuali satu yang dibilangin, itu hanya Nabi Allah Yakub alaihissalam. Kalau Yakub dibilangin. Karena memang pesannya begitu. Di dalam kitab Al-Buka min khasyatillah, Al-Imam Asy-Shinjari menjelaskan Nabi Yakub itu ahli ibadah. Ibadahnya getol, maka gelarnya Israel. Israel. Israel itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Abdullah, hamba Allah. Isra itu artinya hamba. El itu artinya Tuhan. Maka dalam dunia Kristen itu ada Immanuel, gereja Immanuel, iman kepada Tuhan. Betel, rumah Tuhan, gitu. Begitu. Maka ketika Yudas disalib, dianggap Nabi Isa, dibunuh, disalib. Itu dalam Injil Perjanjian Baru, Matius pasal 15 ayat berapa ini ya? Eli, Eli, lama sabaktani. Begitu dalam bahasa Yunaninya itu. Eli, Eli, Tuhanku, Tuhanku. El itu Tuhan. Israel, hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi Nabi Yakub, anak cucunya dari Yakub, Yusuf dan seterusnya disebut Bani Israel. Dalam Al-Quran banyak ya Bani Israel dzkuru ni'matallah. Begitu. Nabi Yakub mah mati itu pakai dibilangin. Karena memang mesen. Waktu malaikat maut Azrail alaihi salam izin nama Allah pengen sowan. Apa tuh sowan ya? Main silaturahim ke Nabi Yakub karena ahli ibadah. Izin nama Allah. Allah izinin. Gitu. Ya Rabb, saya izin pengen sowan ke Nabi Yakub. Boleh kata. Maka datang Nabi Yakub pagi. Malaikat maut ke rumah Nabi Yakub. Kasih sarapan nasi uduk, semur jengkol. Enggak dimakan. Begitu. Oh, mungkin puasa. Maghrib enggak dimakan juga. Enggak ada puasa sampai malam, enggak ada. Puasa itu udah maghrib ya udah buka. Dari dulu. Ini aneh nih. Siapa sebetulnya engkau ini siapa gitu, kata Nabi Yakub alaihissalam sama tamu yang datang. Dibilang malaikat maut. Kaget Nabi Yakub tuh. Malaikat maut datang, kaget. Seperti kita aja. Ada tetangga wafat, belum juga 7 hari, tetangganya wafat lagi. Belum 7 hari. Wafat lagi sampai tahlilan 3 kali. Begitu. Begitu. Itu udah mulai curiga. Waduh gawat. Ini malaikat maut main-main di kampung kita. Itu aja udah kaget. Katanya main-main di kampung kita. Ngeri nih udah deket. Begitu. Nabi Yakub juga kaget. Waduh. Malaikat maut. Ditanya. Mahajatuk. Ada perlu apa malaikat maut kemari? Atakbidu ruhi? Apakah ente mau cabut saya punya nyawa? Kata malaikat maut, qalal malak la. Enggak. Pas enggak napas besar. Alhamdulillah. Enggak dicabut nyawanya. Saya cuman mau sowan aja. Pengen berteman. Tolonglah
di add gitu ya, begitu. Tolonglah di apa, di invite. Baik ya, tolonglah saya ini pengen berteman, boleh enggak? Kata Nabi Yakub, ya boleh. Beneran? Iya boleh. Baik, selamat. Kita temenan ya? Iya temenan. Ketika udah diterima maksud hajatnya, malaikat maut pulang. Pas di pintu rumah Nabi Yakub bilang, malaikat maut, iya. Kita kan nama ente temenan. Iya temenan. Beneran. Boleh dong saya sebagai teman usul sama ente? Iya boleh. Apa yang saya bisa bantu? Khusus buat saya. Kalau lu mau cabut nyawa saya, bilang dulu. Jangan main cabut, tapi bilang dulu. Paling enggak kirim surat dah. WA. Begitu. Kirim email. Kirim surat. Jangan main cabut aja. Kalau sama orang-orang, kayak orang Marta, silakan aja. Tapi kalau buat saya mah, khusus saya aja, jangan main cabut, tapi bilang dulu. Kata Nabi Yakub, garuk-garuk nggak gatel. Ada aja ya. Tapi kita udah temen. Izin nama Allah. Baik akhirnya. Iya baik, siap Nabi Yakub. Buat ente, enggak saya cabut nyawa ente, tapi saya bilang dulu. Paling enggak saya kirim surat. Siap. Girang Nabi Yakub. Setelah 10 tahunan datang malaikat maut ke rumah Nabi Yakub. Ditanya, siapa sampean? Saya malaikat maut Azrail. Mahajatuk, apa perlu mau datang ini? Kata malaikat maut, saya mau cabut nyawa ente. Loh, mau cabut nyawa saya? Kan janjinya bilang dulu. Ente bagaimana sih ingkar janji? Aduh, ana udah kirim surat. Kata malaikat maut, ana udah kirim surat. Enggak mungkin, saya belum baca. Kata malaikat maut, enggak. Surat kalau alamatnya enggak jelas mesti balik. Boleh tanya sama tukang pos, mana tuh Bang Darmaji itu. Begitu. Kalau surat tuh dikirim alamatnya nggak ketemu, balik lagi. Ini surat nggak balik lagi, itu menunjukkan alamatnya jelas dan udah diterima. Kata Nabi Yakub, saya belum baca, itu urusan Anda. Tapi surat udah saya kirim sesuai pesan sampean. Saya nggak cabut nyawa sampean kalau enggak kirim surat saya. Kata Nabi Yakub, baik dah, daripada nanti kita tengkar, debat kusir enggak jelas. Udah mumpung ketemu suratnya yang bagaimana? Suratnya barangkali kepintal-pintal. Itu rambutmu dari hitam jadi putih. Itu surat saya. Rambut tuh hitam jadi putih. Jadi rambut hitam jadi putih. Apa tuh bahasa kitanya? Uban. Uban tuh bahasa Arabnya ruslul manun. Namanya ruslul manun. Surat-surat kematian dari malaikat maut. Maka dengan rambut itu dari hitam jadi putih, maknanya kata malaikat maut, hati-hati, bentar lagi saya mau datang. Begitu, saya mau
saya mau datang. Begitu, hati-hati. Udah ente harus ikut grup WA yang khusus. Selamat tinggal dunia hitam. Selamat datang dunia putih. Kudu main ke tempat-tempat yang putih. Ke masjid, musola, majelis. Jangan banyak-banyak kongres, kongko ora beres. Nggak usah. Begitu, nggak usah. Begitu. Gitu. Itu rambut hitam jadi putih itu namanya ruslul manun, surat-surat kematian. Isyarat bentar lagi mau mau mati. Kalau ibarat kereta namanya lampu dim. Jadi kalau mau masuk terowongan tuh kereta, lampunya nyala. Mobil aja begitu di Pasar Rebo tuh, karena ada panjang terowongannya. Nyalakan lampu. Anda mau masuk terowongan. Kereta begitu. Mau ke Jawa tuh. Mau masuk terowongan. Lampunya nyala. Tanya masinis, ngapain lampu dinyalain? Kita mau masuk terowongan kudu ngati. Makanya lampunya nyala. Uban tuh begitu. Hai manusia, lu kudu ngati-ngati mulai sekarang. Sebab lu bentar lagi mau masuk terowongan. Kudu ngati mainnya ke masjid. Main ke tempat-tempat yang baik. Singkatnya, sholat aspek batin, ketika masuk waktu sholat kita sunat semangat, diundang oleh Allah yang undang. Ini undangan dari Allah, dan ini kita kudu senang, kudu gembira, kudu semangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita sholat kudu semangat? Kalau kita ngintip Al-Quran, betapa Allah mencela orang-orang yang sholat tidak penuh semangat. Bagaimana orang-orang yang memiliki kemunafikan dicela oleh Allah. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka bangun menuju sholat, maka bangunnya bermalas-malasan, enggak semangat. Dengar adzan, astagfirullah, udah zuhur aja ya, astagfirullah, istighfar. Ini dicela. Jadi kalau dengar adzan selalu ucapkan alhamdulillah masih diberi panjang umur ngalamin sholat zuhur. Begitu.